Sejarah perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama pendiri Nahdlatul Ulama ini. Selain alim dan warok, beliau mempunyai karomah yang sangat menakjubkan. Tak hanya berjuang untuk agama saja, tetapi beliau juga seorang komando jihad kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat adanya fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan Mbah Hasyim Asy'ari. Resolusi jihadlah yang membangkitkan perlawanan rakyat terhadap penjajah. Peperangan saat itu adalah yang terbesar sepanjang masa yang terjadi di Indonesia. Rakyat pantang menyerah, walau hanya bersenjata bambu runcing. Semangat menggelora dalam dada dan jiwa para pejuang berkat slogan fatwa dari Mbah Hasyim Asy'ari merasuk ke hati sanubari. Slogan itu berbunyi, hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Pilihan kata yang sangat ringkas dan padat telah menyentuh relung hati pejuang kemerdekaan. Ini menunjukkan tingginya ilmu Mbah Hasyim Asy'ari, sastra bahasa yang disusun dengan sempurna. Kealiman dan tingginya ilmu membuat Presiden Soekarno meminta bantuan Mbah Hasyim Asy'ari untuk menggerakkan santri dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sangat genting dimulai pada tanggal 22 Oktober 1948 sampai 10 November 1948. Terjadi peperangan tidak seimbang, pihak lawan bersenjata perang yang lengkap, sementara pihak pejuang kemerdekaan hanya menggunakan bambu runcing. Tetapi berkat pertolongan Allah, kemenangan diperoleh para pejuang kemerdekaan. Untuk mengenang jasa-jasa para santri dan para pejuang kemerdekaan Indonesia, maka setiap tahun diperingati sebagai Hari Besar Nasional. 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Demikianlah awal mula Hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kisah lain masih seputar perang zaman penjajahan. Ketika para pejuang yang bersiap pergi ke medan perang semua dikumpulkan di pesantren Tebu Ireng, diberi minuman dan doa oleh Mbah Hasyim. Ya Allah, ya Hafiz, ya Allah, ya Muhyi, fansurna 'alal qaumil kafirin. Dengan syarat tidak boleh melanggar pantangan yang telah diwasiatkan beliau. Mereka akan aman dari berbagai tembakan peluru musuh. Hal ini sudah banyak terbukti kehebatan ijazah amalan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari juga diberikan kemampuan seperti Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang pemberani itu. Mbah Hasyim bisa melihat kejadian di suatu tempat lain yang jauh dari tempat beliau berada. Saat beliau sedang mengajar ngaji di pesantren Tebu Ireng, pasukannya yang berperang di Pare pun juga terpantau. Padahal jarak antara Tebu Ireng dan Pare sejauh 30 km. Beliau tetap memberikan instruksi santrinya yang berperang sambil mengajar santri yang mengaji di pesantrennya, sehingga beliau tak meninggalkan kewajiban mengajar agama. Belanda tak pernah berhasil dan melakukan pengeboman di pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kemampuan karomah yang dimiliki Mbah Hasyim Asy'ari ini
Akhirnya para ulama mengangkat beliau menjadi Panglima Komando Resolusi Jihad melawan penjajah Belanda. Dengan bantuan dan ridho Allah kemenangan diraihnya. Tampak sekali kegigihan Mbah Hashim dalam menentang penindasan dan penjajahan di Nusantara. Ini sesuai dengan sikap para gurunya yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap negara. Inilah yang selalu diajarkan kepada seluruh santrinya, bahkan kepada Jam'iyah Nahdliyin atau warga NU hingga saat ini. Tak heran bila saat ini ada kelompok atau siapapun yang akan merusak persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, maka seluruh komponen Nahdlatul Ulama akan menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan Indonesia. Masih seputar penjajahan Belanda. Di daerah Cukir, sekitar pondok pesantren Tepu Ireng, berdiri pabrik gula Cukir yang besar di Jawa Timur. Pabrik gula itu dikelola oleh pemerintahan Belanda. Peraturannya sangat ketat, terlebih kepada rakyat. Suatu hari, kereta angkut pembawa tebu, biasa disebut lori, terguling, roboh, dan keluar dari relnya, sehingga tebu yang siap digiling berhamburan di tanah. Melihat tebu berceceran di jalan, para santri berebut mengambil tebu untuk dimakan sekedarnya sebagai pelepas dahaga pada siang hari yang sangat terik. Hal tersebut menjadikan marah besar dari pengelola pabrik gula hingga para santri banyak yang dihajar. Berita ini terdengar ke telinga Mbah Hashim Asy'ari. Akhirnya Mbah Hashim Asy'ari mendatangi pabrik gula tersebut. Tanpa banyak bicara, beliau mengeluarkan susur, yaitu tembakau dicampur daun sirih dan kapur dari mulutnya. Susur tersebut dimasukkan ke mesin giling tebu yang sedang beroperasi. Seketika itu, mesin giling terhenti. Mbah Hashim melakukan ini karena melihat sikap semena-mena pihak pabrik menindas para santrinya. Mesin mati dan berhenti beroperasi beberapa hari, sehingga tebu yang akan digiling menjadi kering semua. Upaya untuk memperbaiki kerusakan mesin sudah dilakukan beberapa kali, tetapi tak ada yang berhasil. Menyerahlah para mekanik handal yang dimiliki pabrik. Akhirnya seluruh pimpinan pabrik sowan ke Mbah Hashim memohon maaf atas kejadian yang telah menimpa santri. Mereka kembali ke pabrik, mesin giling berfungsi kembali. Setelah kejadian itu, santri dan masyarakat diberikan kebebasan mengambil tebu yang belum digiling. Zaman pemerintahan Soekarno, pabrik gula Cukir telah dinasionalisasi menjadi milik negara atau badan usaha milik negara. Atas jasa para pejuang dan para ulama, berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia.